Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi dari Universitas Tri Dinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang persepsi ujaran. Persepsi ujaran. Persepsi ujaran atau speech perception adalah proses yang membawa sensasi yang dihasilkan oleh gelombang bunyi pada sistem pendengaran serta menghasilkan gambaran pengertian dan pemahaman terhadap karakteristik linguistik ucapan tersebut. Nah, tugas utama proses ini adalah menginterpretasikan tanda ujaran sebagai untaian linear font-font yang muncul berurutan satu demi satu, di mana masing-masing merupakan satu kesatuan yang berbeda. Bunyi-bunyi ujaran yang bersifat fisik tidak terjadi berurutan, yang satu disusul yang lainnya dalam tanda akustik. Namun semua itu dirasakan dengan cara itu oleh pendengar. Tesis utama bagian ini ialah bahwa persepsi ujaran menunjukkan interaksi yang penting antara pengetahuan linguistik dan aspek-aspek fisik bahasa yang menyerap setiap aspek penggunaan bahasa. Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Jadi, tolong perhatikan 3 ujaran berikut. Yang pertama, bukan angka. Yang kedua, bukan angka. Yang ketiga, bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda maknanya antara satu dari yang lain, dalam pengucapan ketiga bentuk ujaran ini bisa sama kita ucapkan. Nah, jadi jika kita tidak menjelaskan ucapan kita dengan jelas dan tegas, maka ujaran tersebut akan berbeda. Selanjutnya, masalah dalam merepsesikan ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-ratanya mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap menit. Tetapi hal ini berbeda dengan penyaji berita di televisi yang mencapai 210 kata dan pelelang bisa mencapai lebih dari itu. Jumlah ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian kata dalam bahasa ini bersuku satu. Contohnya kayak book, go, eat, come, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, belum ada orang yang telah menelitinya. Tetapi karena kata-kata dalam bahasa Indonesia pada umumnya bersuku 2 atau lebih, seperti kata makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah kata per menit yang diujarkan oleh orang Indonesia pastilah lebih kecil dari angka di atas. Mungkin sekitar 80 sampai 110 kata. Nah, kalau dilihat dari jumlah bunyi yang diujarkan, telah ditetapi bahwa untuk bahasa Inggris rata-ratanya 25 sampai 30 segmen bunyi atau fonem tiap detiknya. Karena bunyi dalam bahasa manapun sifatnya sama, maka dapat diduga bahwa orang Indonesia pun mengeluarkan jumlah bunyi yang sama, yakni antara 25 sampai 30 bunyi. Nah, penjelas antara suara seorang wanita dengan seorang pria juga berbeda-beda, karena getar pita suara untuk wanita berkisar antara 200 sampai 300 per detik, sedangkan untuk pria hanya sekitar 100 per detiknya. Karena itu, suara seorang pria kedengaran lebih berat, suara anak lebih tinggi dari suara wanita, karena getaran pita suaranya bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan-perbedaan ini tentu saja memunculkan bunyi yang berbeda-beda. Meskipun
kata yang diucapkan itu sama. Contohnya kata tidur yang diucapkan oleh seorang wanita, pria, dan anak tidak akan berbunyi sama. Namun kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai kata yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dibuat. Pada tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi, ada 3 tahap. Yang pertama, tahap auditori. Pada tahap ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Lalu pada tahap fonetik, bunyi-bunyi itu kemudian kita identifikasi dalam proses mental kita. Kita lihat misalnya apakah bunyi tersebut konsonantal, voice, atau nasal. Dan yang ketiga, tahap fonologis. Pada tahap ini kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonetik pada bahasa kita. Kemudian ada alur mendengar. Mekanisme proses mendengar adalah sebagai berikut. Gelombang bunyi diterima daun telinga. Kemudian gelombang bunyi itu disalurkan masuk oleh liang telinga. Kemudian gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran atau osikel. Lalu getaran diteruskan ke tingkat jorong dan menggetarkan cairan limfe di dalam kohlea. Getaran cairan limfe di dalam kohlea menggetarkan sel reseptor organ korti yang menghasilkan impuls untuk dihantarkan oleh saraf pendengaran ke otak untuk diartikan. Getaran cairan limfe juga menggerakkan tingkap bulat bergerak keluar masuk untuk mengatur tekanan udara di dalam agar seimbang dengan tekanan di luar. Kemudian transmisi bunyi. Bunyi dikeluarkan oleh manusia, ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat bunyi dikeluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam gelombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar dengan mekanisme yang ada pada telinga. Manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi, kemudian dikirimkan ke otak untuk diproses dan kemudian ditangkapnya. Selanjutnya, strategi memahami ujaran. Dalam strategi memahami ujaran, ada yang namanya sintaktik dan semantik. Pada sintaktik, yang pertama, setelah mendengar kata pertama dari suatu konstituen yang didengar, proses mental mulai mencari kata lain, misalnya kata orang, seperti orang tua, orang besar, orang bodoh, orang itu. Nah, yang pertama kali kita dengar adalah kata orang. Kemudian yang kedua, setelah muncul kata orang, apakah ada kata yang mengikutinya atau mengakhirinya? Misalnya orang yang lagi lapar atau orang yang kamu cari. Terus yang ketiga, setelah mendengar verba, maka carilah argumen yang selaras. Misalnya dia memukul atau dia memukul kucing. Kemudian semantik. Yang pertama, pakailah nalar dalam memahami ujaran. Misalnya, kucing itu mengejar tikus. Tikus itu mengejar kucing. Apabila terdengar kalimat kedua, pasti kita keheranan dan tidak mustahil akan menanyakan kepada pembicara, apa memang itu yang dia ujarkan? Kemudian yang kedua, carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Seperti kata, dia sedang mencarikan anaknya. Dia sedang mencarikan pekerjaan.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.